motivation inside my current role with KTM. Gila, Le Mans benar-benar membara. Sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 baru saja selesai dan langsung menyajikan drama tersenyum lebar, bahkan sampai membuat bos besar KTM shock berat melihat dominasi timnya runtuh di bawah kaki bocah ajaib Indonesia. Bagaimana detail pertempuran gila ini bisa terjadi dan seperti apa tamparan keras untuk para rival yang sempat meremehkannya? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rival dipermalukan. Dani Pedrosa puji kecerdasan Veda Ega di Q2 Perancis. Bos KTM malah kecewa berat dan mulai melirik. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sirkuit legendaris Bugatti Le Mans Prancis akhir pekan ini benar-benar berubah jadi neraka jahanam yang siap melahap siapa saja yang lengah. Sobat MotoGP, gila, panas dan luar biasa kacau. Sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 kali ini menyajikan drama tingkat tinggi yang bikin jantung mau copot. Wah, wah, wah. Atmosfernya benar-benar chaos, liar, dan penuh tensi tinggi khas balapan kelas Eropa. Banyak pembalap top bertumbangan, crash berserakan di mana-mana, bahkan saking tegangnya, ada pembalap yang sampai lupa jalan dan bablas di tikungan tajam karena terlalu bernafsu mengejar waktu. Dan yang paling di luar nalar, ada insiden super aneh di mana jaket balap salah satu pembalap sampai kecantol di motor rivalnya. Tapi di tengah kepulan asap ban dan pecahan fairing di lintasan Le Mans, ada satu nama pembalap muda Indonesia yang sukses membuat seluruh mata pecinta balap dunia terbelalak, Veda Ega Pratama. Banyak rival yang sempat mencibir dan meremehkan saat Doi terpuruk di posisi ke-20 pada sesi latihan bebas kedua, practice 2 sore harinya. Mereka mengira Doi sudah habis di Prancis, tapi mereka lupa, macan yang sedang diam bukan berarti takut, melainkan sedang mengincar leher mangsanya. Hari ini, Doi membungkam semua mulut besar para rival dengan cara yang paling elegan, paling berkelas, dan paling bikin pabrikan rival gigit jari. Sukses mengamankan posisi start ke-6 untuk balapan utama besok. Bagaimana detail pertempuran gila ini bisa terjadi? Mari kita bedah satu persatu. Ketegangan Q1 babak penyisihan yang kejam. Pertempuran hidup mati untuk memperebutkan 4 tiket tersisa menuju Q2 dimulai di sesi kualifikasi pertama. Menit-menit awal, Joel Esteban langsung pamer otot dengan menorehkan catatan waktu tajam 1 menit 40,894 detik. Langkah ini sempat membuat pembalap lain tertekan. 3 menit terakhir yang brutal, persaingan makin menggila. Alvaro Carpe sempat memimpin sesi, namun posisinya langsung digeser oleh Cormac Buchanan yang tampil sangat agresif. Detik-detik akhir yang menegangkan. Adrian Cruces membuat kejutan dengan melesat ke posisi puncak lewat catatan waktu 1 menit 40,693 detik. Sementara Buchanan membayangi di posisi kedua. Tiket emas Q2. Tepat sebelum bendera kotak-kotak berkibar, Alvaro Carpe melakukan manuver luar biasa dan mematahkan waktu Cruces dengan torehan 1 menit 40,638 detik. Akhirnya, 4 pembalap tangguh, Carpe, Cruces, Buchanan, dan Guido Pini berhak melenggang ke babak Q2. Sesi kualifikasi kedua, Q2, berlangsung selama 15 menit yang sangat menyiksa mental. Disinilah Doi, sang baby alien dari Gunung Kidul, mulai menunjukkan taringnya yang sesungguhnya. Doi langsung masuk ke Q2 tanpa harus melewati Q1, karena sebelumnya sukses mengamankan posisi ke-9 secara keseluruhan di sesi latihan. Awal sesi, begitu keluar dari pit lane, Doi langsung tancap gas tanpa basa-basi. Doi langsung nangkring di posisi kelima, bahkan sempat mengancam dominasi Joel Kelso dari Australia yang sedang memimpin di posisi teratas. Menit ke-6, momen krusial. Publik Le Mans dibuat terperangah. Doi melakukan putaran terbang yang sangat presisi hingga sukses merangsek naik ke posisi kedua. Doi menempel ketat Maximo Quiles yang memimpin dengan waktu 1 menit 40,184 detik.
Strategi masuk pit. Saat Doi masuk pit untuk melakukan penyesuaian akhir, posisinya sedikit merosot ke urutan keempat karena selisih waktu yang sangat tipis, hanya berbeda 0,120 detik saja dari Quiles. Detik-detik akhir yang brutal. Adrian Fernandez melakukan serangan terakhir yang luar biasa cepat, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,00 meter untuk mengunci posisi start terdepan atau pole position. Quiles harus turun ke peringkat kedua, disusul Kelso di posisi ketiga untuk melengkapi baris depan. Hasil akhir, meskipun posisinya sempat tergeser oleh Marco Morelli dan David Munoz di detik-detik yang sangat padat, Doi dengan luar biasa berhasil mengunci posisi ke-6. Ini adalah hasil yang sangat mewah untuk modal balapan utama besok. Sementara itu, rival berat dari Malaysia, Hakim Danish, harus puas gigit jari karena terperangkap di posisi ke-12. Halo, kemana saja para pembalap sombong KTM yang kemarin merasa paling jago dan sempat jemawa? Mana suara kalian yang sempat menertawakan Doi saat terpuruk di posisi ke-20 pada sesi latihan sore hari? Hari ini, di bawah kaki seorang pembalap muda Indonesia, dominasi motor-motor KTM yang katanya superior itu runtuh seketika di Le Mans. Dua pembalap andalan KTM, Brian Uriarte dan Alvaro Garpe, dipaksa tunduk dan harus puas berada di belakang Doi. Uriarte harus puas start dari posisi ke-7, sedangkan Garpe terjungkal ke posisi ke-8. Ini tamparan yang sangat keras, bro. Tamparan buat mereka yang mengira Honda tim Asia tidak punya taji di sirkuit Eropa yang terkenal sangat teknis dan kejam. Doi membuktikan bahwa di atas aspal, mentalitas dan kecerdasan pembalap jauh lebih menentukan daripada sekedar hitung-hitungan mesin di atas kertas. Rival-rival Eropa yang tadinya memandang sebelah mata, sekarang pasti sedang pusing 7 keliling. Sibuk membongkar data telemetri di garasi mereka, bingung memikirkan bagaimana caranya pembalap muda Indonesia ini bisa melesat begitu cepat dan mengasapi mereka semua. The future's waiting among the stars. This is our moment, we won't stand. Performa spektakuler Doi hari ini langsung memicu kegemparan luar biasa di seluruh area pedok sirkuit Le Mans. Tidak main-main, para legenda dan bos pabrikan langsung angkat bicara mengenai magis yang ditunjukkan Doi. Dani Pedrosa, sang legenda yang juga berkontribusi besar bagi pengembangan Honda, ikut menyoroti keseruan kualifikasi kali ini dengan penuh rasa kagum. Ya, kita semua melihat bagaimana kecerdasan Doi di Le Mans hari ini. Veda benar-benar menunjukkan magisnya sebagai pembalap pendatang baru, namun sudah memiliki visi bermain dan masa depan yang luar biasa cerah. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, dia sempat tercecer di posisi ke-20 pada sesi latihan sore hari. Namun hari ini, dia membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan pembalap biasa. Veda adalah sosok yang akan meneruskan masa depan Honda di kejuaraan dunia. Saya sangat yakin, besok saat balapan dimulai, persaingan akan sangat sengit, dan Veda akan mendapatkan podium 3 besar, terutama berjuang untuk P1. Bahkan, bos besar dari kubu KTM pun dibuat heran, kaget, sekaligus sangat kecewa melihat dua pembalap andalannya justru kalah lebih cepat dari motor Honda di tangan Veda. Saking takjubnya, sang bos KTM dikabarkan mulai menaruh perhatian penuh pada Veda dan memberikan pujian yang luar biasa. Jujur saja, sesi kualifikasi Q2 kali ini sangat seru. Saya sangat bangga melihat pembalap-pembalap muda sekarang, termasuk Veda Pratama. Sejatinya di atas kertas, mesin KTM kami berada di atas mesin Honda. Tapi entah kenapa, ketika motor Honda itu dibawa oleh bocah ajaib dari Indonesia ini, performanya menjadi sangat mengejutkan dan sulit sekali ditebak. Besok akan menjadi balapan yang sangat seru. Saya sangat berharap setelah ini bisa bertemu langsung dengan Veda dan ngobrol sedikit. Ya, saya memang kecewa dengan hasil pembalap saya sendiri hari ini. Tapi tidak apa-apa, besok akan menjadi pembuktian bagi mereka semua di lintasan. Hiroshi Aoyama juga tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan harunya atas kerja keras seluruh tim mekanik yang sukses memberikan panggung pembuktian yang luar biasa hebat bagi Veda hari ini. Di sesi latihan bebas sebelumnya, saya memang sempat merasa khawatir dan kecewa melihat catatan waktu kami. Akan tetapi, di sesi Q2 ini, kalian semua berhasil menjawab keraguan tersebut dengan pembuktian yang nyata dan sangat berkelas. Semoga besok Veda bisa melengkapi mimpi kita semua dengan naik ke atas podium dan meraih P1 di Le Mans.
Nah, itu dia bedah tuntas keajaiban Veda Ega Pratama yang sukses mengguncang daratan Eropa di sesi kualifikasi Le Mans 2026. Siasat cerdas menyimpan tenaga di sesi latihan terbukti ampuh membuat para rivalnya kecele dan kebingungan setengah mati. Besok, hari Minggu 10 Mei 2026, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Start dari posisi ke-6 di baris kedua, jalannya balapan dijamin bakal sangat panas, brutal, dan penuh aksi saling salip yang menegangkan dari lap pertama hingga lap terakhir. Apakah Veda akan berhasil mewujudkan prediksi sang legenda Dani Pedrosa untuk mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi Le Mans? Ataukah para rival TTM yang terluka akan mencoba membalas dendam? Satu hal yang pasti, jangan sampai kalian melewatkan sejengkal pun aksi Veda besok. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Di posisi berapa Veda akan finish besok ya? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terpanas seputar sepak terjang pembalap kebanggaan kita di kancah dunia. Sampai jumpa di ulasan balapan besok. Mari kita kawal terus perjuangan Veda Ega Pratama. Gaspol! You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. I like a lot because he's very fast and flowing, and you have a lot of Geger sirkuit legendaris Le Mans, Prancis. Di balik hasil latihan bebas FP2 Moto3 2026 yang bikin banyak orang salah paham, ternyata ada perang dingin taktik tingkat dewa yang sedang dimainkan oleh rider jenius Indonesia nomor motor 9 Veda Ega Pratama. Di saat netizen awam panik melihat posisi Doi melorot ke urutan 20, legenda hidup MotoGP Valentino Rossi justru dibuat terperangah dan menyebut Veda sebagai bocah gila dengan mentalitas juara sejati yang ditakuti koalisi pabrikan KTM. Di sisi lain paddock, ketegangan memuncak saat bos besar Honda Asia, Hiroshi Aoyama, dikabarkan murka dengan kinerja para mekaniknya. Namun yang paling bikin heboh, para rival yang kemarin sok jago, terbasut rival bebuyutan dari Malaysia, Hakim Danish, tiba-tiba tumbang tak berdaya dihantam kerasnya aspal Le Mans. Wah, wah, wah. Ada rahasia besar apa di balik taktik simpan tenaga milik Veda Ega Pratama? Dan bagaimana kejeniusan Doi membungkam mulut besar para rival yang kini justru terpuruk di posisi buncit? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rossi sebut Veda Ega bocah gila. Bos Honda Asia malah ngamuk ke mekanik di GP Le Mans. Ada apa? Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Ada yang bilang sirkuit Le Mans di Prancis itu angker buat pembalap Asia. Tapi buat bocah ajaib asal Gunung Kidul Yogyakarta, aturan itu kayaknya nggak berlaku. Ya, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama, rider jenius dengan nomor motor 9 yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia. Jagat balap Moto3 tiba-tiba diguncang drama luar biasa. Banyak netizen awam yang panik dan langsung mencibir begitu melihat hasil latihan bebas kedua atau FP2 kemarin. Bagaimana tidak, Doi melorot ke posisi 20. Tapi tunggu dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan kalau kalian belum paham taktik balap kelas Eropa. Di balik layar sirkuit Le Mans ternyata sedang terjadi perang urat saraf yang sangat dingin. Ada taktik dewa yang sengaja dimainkan oleh kubu Honda Asia sampai-sampai membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi tercengang keheranan. Rossi bahkan sampai blak-blakan bilang kalau Doi adalah bocah gila dengan mentalitas juara sejati yang sanggup mengobrak-abrik dominasi pabrikan KTM yang secara performa jauh di atas kertas.
Sementara di sisi lain pedok, ketegangan memuncak. Bos besar Honda Asia, Hiroshi Aoyama, dikabarkan murka besar kepada jajaran mekaniknya karena penurunan posisi ini. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, para rival yang kemarin sok jago dan sempat jemawa di sesi latihan awal, tiba-tiba bertumbangan satu persatu dihantam kerasnya aspal sirkuit Prancis. Termasuk rival bebuyutan asal Malaysia, Hakim Danish, yang akhirnya harus menelan ludah sendiri dan tersungkur di posisi buncit. Bagaimana detail pertempuran taktis ini sebenarnya? Kenapa posisi 20 di FP2 itu justru menjadi tanda bahaya besar bagi para rival VEDA di sesi Q2 nanti? Mari kita bedah rinciannya satu persatu, detail demi detail, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari kita buka lembaran data dan fakta yang terjadi di sirkuit Le Mans sejak hari pertama. Jangan sampai kita tertipu oleh hasil luarnya saja. Mari kita bedah. 1. Sesi FP1, Free Practice 1, peletakan batu pertama yang solid. Pada hari Jumat siang, Veda Ega Pratama turun ke lintasan dengan misi utama memahami karakter aspal Le Mans yang terkenal licin, dingin, dan cepat berubah suhunya. Data catatan waktu, Veda berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 41,791 detik. Hasil ini langsung menempatkan Doi di posisi ke-11. Analisis mendalam. Sebagai pembalap debutan yang baru pertama kali mencicipi motor Moto3 berspesifikasi penuh di trek ini, meskipun Doi punya modal pengalaman saat berlaga di Red Bull Rookies Cup 2024, posisi ke-11 adalah modal awal yang sangat kuat. Doi tidak bernafsu memburu waktu tercepat, melainkan fokus mencari titik pengereman atau breaking point yang pas di tikungan-tikungan cepat Le Mans. Di sesi ini, Hakim Danish memang sedikit unggul tipis di urutan ke-7 dengan selisih waktu hanya sekitar 141 milidetik dari Veda. Tapi ingat, ini baru pemanasan. 2. Sesi praktis atau PR. Tiket emas langsung ke Q2 diamankan. Sesi praktis pada malam harinya menjadi panggung pembuktian sesungguhnya. Sesi ini adalah penentu mutlak siapa saja rider yang harus bersusah payah merangkak dari kualifikasi 1 atau Q1 dan siapa saja yang berhak langsung lolos otomatis ke Q2. Data catatan waktu luar biasa. Veda Ega Pratama mempertajam catatan waktunya secara drastis menjadi 1 menit 40,779 detik. Lonjakan waktu hampir 1 detik penuh ini sukses mengunci posisi ke-9 untuk Doi. Analisis mendalam. Lolos langsung ke Q2 tanpa harus melewati Q1 adalah keuntungan taktis yang sangat mewah. Di kelas Moto3 yang super kompetitif, lolos langsung ke Q2 berarti Doi tidak perlu membuang-buang jatah ban baru, tidak perlu memeras performa mesin lebih awal, dan yang paling penting, terhindar dari resiko senggolan atau crash di sesi Q1 yang terkenal sangat padat dan kacau. Meskipun saat itu Hakim Danish melesat ke posisi keempat dengan catatan 1 menit 40,443 detik, kubu Honda Asia tetap tenang karena target utama mengamankan slot Q2 sudah sukses berada di genggaman tangan dingin Veda. 3. Sesi FP2 atau Free Practice 2, strategi simpan tenaga yang bikin salah paham. Lalu kita masuk ke hari Sabtu siang saat sesi FP2 digelar. Disinilah kepanikan publik dimulai, padahal semua ini adalah bagian dari kalkulasi taktis yang sangat matang. Data catatan waktu, Veda kesulitan menembus posisi 10 besar di awal sesi. Doi terus melorot hingga sempat terdampar di posisi ke-22 pada menit ke-20 sesi berjalan, sebelum akhirnya menyudahi sesi FP2 di posisi ke-20 dengan selisih waktu 1,221 detik dari rider tercepat Adrian Fernandez, 1 menit 40,255 detik. Analisis mendalam, kenapa performa Doi seolah merosot tajam? Jawabannya sederhana, karena tiket kualifikasi kedua atau Q2 sudah aman di kantong. Di sesi FP2 ini, Veda sama sekali tidak melakukan simulasi time attack dengan ban baru. Bersama tim mekaniknya, Doi fokus 100% melakukan uji coba ketahanan ban bekas atau used tires demi persiapan kebutuhan ritme balapan untuk hari Minggu nanti. Di saat pembalap lain memeras habis mesinnya hanya untuk sekedar pamer catatan waktu di sesi latihan bebas yang tidak berpengaruh pada posisi start, Veda dengan cerdas memilih untuk menyimpan tenaga dan menjaga mesinnya tetap segar. Ini teknik kelas tinggi, loh, yang sering digunakan oleh para pembalap veteran Eropa.
The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to reach new heights. Meskipun penurunan ke posisi 20 di FP2 adalah bagian dari strategi pengujian motor, atmosfer di dalam garasi Honda Tim Asia sempat memanas. Ada tuntutan harga diri yang sangat tinggi di sana. Bos Honda Asia ngamuk, Hiroshi Aoyama tuntut profesionalitas. Mantan juara dunia sekaligus manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, rupanya tidak mau melihat nama besar Honda dan nama besar Veda Ega terlihat loyo di papan bawah apapun alasannya. Doi langsung memberikan teguran keras dan instruksi tegas kepada para mekanik di paddock. Kali ini saya sedikit kecewa dengan kinerja para mekanik Honda. Kemarin di FP1 kita di posisi 11, lalu di sesi praktis meningkat ke posisi 9. Tapi kenapa sekarang di FP2 justru merosot tajam ke posisi 20? Oke, kita memang boleh sedikit santai karena tiket langsung ke Q2 sudah aman di tangan kita. Tapi jangan sekali-kali meremehkan situasi seperti ini. Ini menyangkut nama besar Veda dan nama besar pabrikan Honda di kancah dunia. Kita harus tunjukkan bahwa Honda ini mampu bersaing di barisan depan dan Veda harus bangga dengan motor yang kami berikan. Saya tidak mau melihat hal seperti ini lagi terjadi di sesi Q2 nanti. Kita harus bangkit, meningkatkan performa, dan target wajib kita adalah merebut posisi start untuk bertarung memperebutkan podium di 5 besar. Pernyataan keras dari sang bos ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi tim terhadap bakat emas yang dimiliki oleh Veda. Mereka sadar bahwa motor nomor 9 ini punya potensi yang luar biasa besar untuk mengacaukan dominasi tim-tim Eropa. Namun, di saat garasi Honda sedang memanas, sebuah pengakuan mengejutkan justru datang dari legenda hidup terbesar di MotoGP sepanjang sejarah, Valentino Rossi. The Doctor yang memantau jalannya sesi latihan di Le Mans dibuat terperangah dengan bagaimana cara pembalap muda Indonesia ini mengendarai motornya. Rossi langsung memberikan pujian setinggi langit yang sangat jarang Doi berikan kepada pembalap debutan. Pujian berkelas sang legenda. Ini bocah gila lama-lama. Konsisten banget penampilannya di sirkuit Le Mans hari ini. Padahal kita semua tahu Doi saat ini memegang motor sekelas Honda. Tapi Doi bisa dengan berani menyaingi performa KTM yang di atas kertas jelas-jelas jauh lebih unggul di kelas Moto3 saat ini. Tapi disinilah letak keistimewaannya. Itulah yang namanya mentalitas juara sejati. Doi dengan cepat mempelajari tikungan-tikungan sulit yang mungkin bagi sebagian besar pembalap lain dianggap terlalu susah dan tidak mungkin bisa dilewati dengan cepat. Tapi hari ini, Veda menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya di sesi latihan Le Mans. Meskipun kali ini posisinya terlihat menurun di urutan ke-20 di FP2, saya sangat yakin dan percaya diri bahwa bocah ini akan menunjukkan kejutan besar bagi para rivalnya hari Minggu nanti. Terutama bagi skuad KTM. Bakal susah urusannya kalau mereka sudah harus berhadapan langsung dengan Veda di lintasan balap. Saya harap Doi terus menunjukkan kecerdasan taktis seperti ini dimanapun Doi berada. Kalau legenda sebesar Valentino Rossi saja sudah mengakui bahwa Veda punya kecerdasan taktis yang luar biasa, maka para kritikus di luar sana sebaiknya diam dan perhatikan bagaimana sang maestro muda ini bekerja. Sekarang, mari kita bicara soal rivalitas panas yang sesungguhnya di atas aspal Le Mans. Akhir pekan ini, sirkuit Prancis benar-benar kejam. Trek yang licin sukses membuat banyak pembalap bertumbangan. Dan lucunya, banyak dari mereka yang selama ini dianggap sok jago, selalu sesumbar di depan media dan berlagak seperti raja jalanan, justru berakhir tragis mencium aspal dan tersungkur di atas tumpukan gravel. Dan tentu saja kita tidak bisa melewatkan rival tetangga sebelah kita, si Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia itu mungkin sempat tersenyum lebar dan besar kepala saat melihat catatan waktunya berada di posisi keempat pada sesi praktis hari Jumat. Pendukungnya mungkin langsung jemawa, berpesta pora di media sosial, dan merasa seolah-olah trofi juara sudah berada di tangan mereka sambil meremehkan Veda yang berada di posisi ke-9. Tapi, apa yang terjadi begitu sesi FP2 hari Sabtu bergulir? Kenyataan pahit langsung menghentam wajah mereka dengan sangat keras. Di saat Veda Ega Pratama dengan tenang dan cerdas fokus menguji setup motor untuk jangka panjang, Hakim Danish justru panik, kehilangan arah hingga akhirnya melorot drastis tanpa daya dan terpuruk di posisi ke-22.
Inilah balasan instan yang sangat telak untuk kalian yang terlalu cepat sombong sebelum bendera finish dikibarkan. Balapan kelas dunia itu bukan cuma tentang siapa yang bisa mencetak satu putaran tercepat di sesi latihan yang tidak berarti, tapi tentang siapa yang punya taktik cerdas, mental baja, dan tetap berdiri kokoh di atas motor saat tekanan memuncak. Di saat rival sibuk melakukan kesalahan konyol dan kebingungan mencari pengaturan motor yang pas, Veda Ega Pratama justru tersenyum puas di balik helmnya. Doi membuktikan bahwa kualitas pembalap Indonesia itu berada di level yang jauh berbeda. Kita tidak butuh banyak bicara atau bertingkah konyol di depan kamera, kita selesaikan dan bungkam kesombongan kalian langsung di atas sirkuit. Selamat menikmati posisi ke-22 untuk sang rival, sebuah hasil yang sangat membagongkan bagi mereka yang mengira dirinya sudah di atas angin. Kini, seluruh fokus dan konsentrasi Veda Ega Pratama tertuju sepenuhnya pada sesi kualifikasi Q2 yang akan digelar malam ini. Berbekal kenyamanan pada setup motor yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Doi, serta rasa percaya diri yang tinggi pada ritme balapnya, Veda siap tempur habis-habisan demi memperebutkan posisi start terdepan. Namun, tantangan belum sepenuhnya usai. Cuaca di Le Mans terkenal sangat ekstrim dan bisa berubah dalam hitungan menit. Ancaman turunnya hujan saat sesi kualifikasi nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kejeniusan Veda di atas lintasan basah. Apakah Veda Ega Pratama dengan motor Honda Asia nomor 9 ini mampu mewujudkan ramalan Valentino Rossi dan mengubah kekhawatiran bos Hiroshi Aoyama menjadi perayaan kemenangan di hari Minggu nanti? Mari kita doakan bersama agar di sesi Q2 nanti Doi bisa tampil luar biasa dan mengamankan posisi start terdepan, bahkan meraih pole position. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Di posisi start berapa Veda akan memulai balapan besok? Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan penuh untuk pahlawan lokal kita yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Sampai jumpa di ulasan kualifikasi berikutnya. Keep raving and see you on the next track.